Halo guys, balik lagi sama gua Fadil. Setelah sekian lama saya nggak bikin video, saya memutuskan untuk membuat video kembali, yaitu video tentang vlog menjadi seorang pengangguran di Jepang. Ya, kalian nggak salah dengar guys. Semenjak bulan Oktober saya resmi menjadi pengangguran, dan saya akan memperlihatkan kepada kalian tentang keseharian menjadi seorang pengangguran. Oke, gimana keseharian seorang pengangguran di Jepang? Oke, kita langsung lihat videonya. Jadi guys, semenjak kemarin itu, ini udah hari kedua saya menjadi pengangguran. Karena di tanggal 30 itu saya resign, dan di tanggal 1 itu kebetulan saya libur ya. Jadi di tanggal 2 Oktober itu saya pergi dari perusahaan tuh, dari apa tuh perusahaan tuh saya pergi, dan saya memutuskan untuk tinggal di sebuah warnet guys. Kenapa? Karena rumah di perusahaan baru itu sepertinya sudah bisa segera ditempati, tapi tanggalnya belum ditentukan. Makanya saya memutuskan untuk tinggal di warnet agar murah dan waktunya terjangkau guys ya. Karena perkiraan saya itu saya hanya akan menginap di warnet selama 1 atau 2 minggu guys ya. Dan warnet yang saya tinggali itu tempatnya tidak jauh dari stasiun guys ya. Bukan tidak jauh lagi, tapi sangat-sangat dekat ya. Jadi tempatnya itu ada di depan stasiun. Dan ini tanggal 3 Oktober ya, di hari Kamis pagi saya belum mandi, bahkan saya belanja kebutuhan cemilan ya untuk ambil di warnet ya. Dan saya akan kasih lihat ke kalian gimana sih kondisi tempat tinggal saya di warnet itu. Ini kita langsung cek guys. Dan ini bentar lagi kita akan segera sampai ke warnet ya guys ya. Karena lokasi warnetnya itu persis di depan stasiun. Jadi sebentar lagi kita akan sampai. Dan inilah guys kehidupan di kota ya. Kehidupannya sangat asik sekali guys ya. Kalian bisa lihat banyak orang di sini kan. Dan bahkan untuk makan pun sangat gampang sekali, karena di sekitar tempat tinggal gue itu kita tinggal turun ke bawah lalu tinggal cari restoran guys ya. Dan di sini pun banyak restoran murah seperti Sukiya atau Yoshinoya, itu banyak guys ya. Jadi tidak perlu khawatir soal harga. Nah, ini di stasiunnya guys ya. Nah, ini adalah stasiun yang saya maksud guys ya. Namanya adalah stasiun Honatsugi. Di depan stasiun Honatsugi ini ada sebuah net cafe, dan di sanalah aku menunggu bisa baru turun. Aku menunggu di sana guys ya, sampai rumah baru bisa ditempati. Kita menuju ke depan guys ya. Nah, ini deh guys ya, ini adalah penampakan depan dari stasiun Honatsugi. Ini dia, kita lihat sangat banyak orang sekali di sini guys ya, penuh orang. Dan warnetnya itu ada persis di depan situ guys ya. Lebih tepatnya di lantai 5, kalian bisa lihat di situ. Mambo, nama warnet itu Mambo ya. Dan aku sekarang sedang tinggal di situ guys ya, Mambo. Dan harganya pun cukup murah ya. Untuk tinggal selama seminggu itu kalian hanya perlu merogoh kocek sebesar 2.300.000 ya. Itu untuk seminggu. Bagiku itu cukup murah untuk biaya tempat tinggal di kota ya guys ya. Karena jika menyewa apartemen sendiri itu akan cukup mahal. Maksudnya mahal itu bukan mahal biaya bulanannya, tapi mahal di biaya awalnya gitu guys ya. Ada biaya awal namanya atamaking. Nah, kalau kita sewa apartemen itu ada yang namanya atamaking. Nah, itu yang bikin mahal. Sementara kalau kita hanya tinggal untuk sementara itu sayang sekali kan kalau cuma bayar atamaking tuh. Jadi pilihan terbaik ya kita tinggal di warnet ini. Nah, ini kan seperti yang saya bilang tadi guys ya, ini kan ada di lantai 5. Jadi kalian tinggal naik lift ya. Ini liftnya ada 2, kalian bisa pilih yang mana aja sebenarnya. Ini sebenarnya buat orang disabilitas, tapi nggak apa-apa, kita pakai aja. Kalau lantai 5 kita menuju lantai 5 ya teman-teman ya. Karena saya sudah menginap, jadi saya tinggal masuk saja ke kamarnya. Tapi kalau kalian belum pernah sebelumnya, kalian harus registrasi dulu guys ya. Mereka langsung sana.
ini karena saya sudah menginap, jadi sudah tinggal langsung masuk saja teman-teman ya. Dan kakinya langsung tempatnya guys ya. Di sini ada banyak komik-komik ya. Dan mohon maaf suaranya saya kecilin karena di wanita itu tidak boleh berisik ya guys ya. Kita harus patuhi peraturan yang ada. Nah, ini tempat makan. Kalian kalau mau makan bisa di sini. Nah, ini shower. Jadi di sini tuh kalian bisa untuk mandi guys ya. Tapi untuk mandi bayar 100 sen untuk 10 menit. Dan jika kalian melebihi 10 menit itu akan tambah 100 sen lagi. Nah, ini guys harganya 20 menit itu 200 sen, 30 menit 300 sen. Untuk uangnya kalian masukkan ke sini. Nah, ini untuk nyuci juga kalian bisa sini. Ini untuk cuci, ini untuk mesin pengering. Untuk toilet itu gratis guys ya, ada di sana. Dan ini kalau kalian mau sikat gigi bisa di sini. Nah, untuk cara masuknya gimana guys ya? Cara masuknya karena saya sudah masuk sebelumnya. Ini saya tinggal masuk ke kamar saya guys. Kebetulan kamar saya ini nomor 29. Dan kalau kalian sudah registrasi sebelumnya di Ugatsuki-nya, kalian tinggal pencet ini dan kalian harusnya mendapatkan kartu ini dengan tap ini. Sesudah tap itu akan terbuka otomatis guys ya. Kita tinggal masuk saja. Dan ini setelah tertutup itu dia akan terkunci otomatis guys ya. Nah, ini dia penampakan tempat tinggal aku guys untuk sementara. Inilah warnet. Nah, sudah banyak barang-barang koper. Oke, jadi seperti itulah guys ya, kurang lebih keseharian saya menjadi seorang pengangguran di Jepang. Dan untuk sekarang hal yang akan saya lakukan adalah lanjut maraton anime ya, rencanaku. Dan untuk harganya itu ada di sini guys ya, kalian bisa lihat di sini. Karena saya menginap selama 1 minggu, jadi akan dikenakan biaya sebesar 2.300.000 kurang lebih ya. Jadi sekitar 2.300.000 rupiah lah untuk 1 minggu. Tapi perkiraan saya ini visa baru saya itu tidak akan keluar guys dalam waktu dekat. Jadi saya rencana akan menginap di rumah teman ya setelah 1 minggu ini habis ya. Dan untuk fasilitas yang kalian dapatkan itu ada tertulis di sini guys ya. Jadi selama kalian menginap itu kalian bisa keluar untuk belanja atau apa, kalian bisa keluar. Ketika ingin merokok ada ruangan tempat merokok khusus. Dan untuk shower juga ada, tapi seperti yang saya bilang tadi kalian harus bayar ya. Dan untuk laundry pun disediakan di sini, laundry ya. Dan untuk lain-lain kayak pakaian, handuk dan casan itu kalian bisa beli di sini pakaian ya. Dengan harga yang sekitar 300 yen lah kurang lebih. Untuk casan juga kalian gratis kok, di kamar masing-masing sudah disediakan biasanya. Nah, kira-kira seperti itulah guys ya, kurang lebih. Oke, mungkin segitu aja video dari saya guys ya untuk hari ini, karena tidak ada hal yang bisa saya tunjukkan juga kepada kalian. Karena keseharian sebagai seorang pengangguran di Jepang itu kurang lebih sama seperti pengangguran seperti di Indonesia guys ya. Cuma kita di sini pusing mikirin biaya hidup ya. Karena kita tinggal di Jepang itu jauh dari siapa-siapa guys ya. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa memanage keuangan kita guys ya, supaya tidak menjadi sengsara di negara orang. Oke, sekian dari saya. Semoga video kali ini cukup membantu untuk kalian ya, terutama untuk kalian yang ingin resign dari perusahaan. Pikir-pikir dulu ya teman-teman ya. Saran dari saya, kalau tempat di perusahaan baru kalian sudah disediakan, kalian resign ya. Jangan sampai kayak saya ini jadi gelandangan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.